Oke. Rame banget ya? Rame banget. Wow. Boleh disapa dulu dong mungkin. Halo. Hai semuanya. Terima kasih udah dateng. Oke. Nah kita langsung aja nih, saya bisa lihat tuh timernya langsung. Oh, timer jalan. Siap. Serem ya. Lumayan deg-degan. Enggak, santai aja, kita santai aja di sini. Oke, kita kan ngomongin tentang relevansi informasi dan isu-isu, dan kalian semua nih expertnya lah dalam mengangkat isu informasi yang bisa dibilang tuh berat untuk orang-orang, tapi kayak dirangkumnya tuh bisa banyak yang suka gitu ya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, di era social media yang kalian expert ini, itu kan informasi banyak banget ya. Jadi ini udah bukan lagi eranya acquiring new information, tapi eranya untuk mengkurasi apa yang benar, apa yang nggak benar. Nah, dalam tadi yang udah disebut-sebut terus Indonesia 2045, dunia yang terus berubah-ubah, informasi, isu atau knowledge apa sih yang menurut kalian itu tuh strategis dan kritikal untuk kita semua nih harus pelajarin, karena impossible kita harus pelajarin semuanya. Better yet mungkin kalau misalnya kalian bisa bahkan kasih framework atau ya suggestion untuk mereka bisa milah. Jadi terserah interpretasi pertanyaan ini as you like. Siapa yang mau mulai duluan? Angie, oke, silahkan. Oke, jadi kalau menurut aku ya, setiap isu itu punya pasarnya sendiri, setiap isu itu punya marketnya sendiri. Jadi nggak ada satu isu yang lebih strategis atau lebih penting, karena setiap isu itu pasti punya orang yang dipengaruhi gitu, yang terpengaruhi oleh isu tersebut. Jadi menurutku daripada aku ngebahas isu apa yang strategis, yang penting, aku lebih ke ngebahas thought process untuk mengerti tentang isu itu sendiri gitu. Kalau menurut aku ya sekarang, banyak banget tindakan atau keputusan individual itu yang direduksi menjadi sekedar pilihan gitu. Jadi kayak misal nih, sesuai dengan visi dan misi dari Malaka Project itu sendiri ya, tentang pendidikan. Setiap tahun orang-orang selalu ngeributin tentang is gap year okay? Apakah gap year itu suatu keputusan yang bijak untuk dipilih oleh orang-orang, terus lebih mending kuliah atau kerja, apakah sarjana itu penting dan lain sebagainya. Alhasil orang-orang itu mikir, oh mau lu kerja kek, mau lu gak kerja kek, mau lu kuliah kek, segala macamnya itu keputusan lu sendiri. Permasalahannya adalah ada orang yang memilih untuk kuliah, ada orang yang memilih untuk nggak kuliah, tapi ada orang yang nggak punya pilihan sama sekali. Sekarang gini deh, keputusan orang untuk nggak kuliah nih pasti datang dari sebuah masalah yang sebenarnya itu masalah struktural, ya nggak sih Bang? Kayak misal, kalau kalian semua nih disuruh milih, mau kuliah apa enggak? Pasti jawabnya mau kan? Tapi ada orang yang nggak bisa kuliah karena mereka ini tidak memiliki resources untuk kuliah. Makanya di sini Malaka menyediakan beasiswa untuk orang-orang ya, untuk kalian semua yang beruntung. Salah satu alasannya adalah itu. Sedangkan dari masalah struktural ini ujungnya adalah masalah individual. Jadi pada akhirnya ketika sistem ini sudah menyebabkan masalah-masalah individual, pada akhirnya sistem ini juga harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kayak misal, ada orang nggak bisa kuliah, sedangkan realitanya untuk kalian mau daftar kerja aja, kriteria atau persyaratan paling utama biasanya apa? S1 kan, sarjana kan? Meskipun ya ada kriteria lain ya, good looking lah, bisa nyetir lah, bisa mengoperasikan Microsoft Word lah, bisa mengoperasikan roket lah, bisa ngupas gunung Salka dan sebagainya. Tapi kan ya udah gitu, tetap paling utama adalah S1 atau sarjana. Nah, sedangkan ketika sebanyak itu lapangan kerja itu hanya diperuntukkan tuh untuk orang-orang yang sarjana, tapi pada data Desember tahun 2022, cuman 4,5% penduduk Indonesia yang merupakan lulusan sarjana atau S1. Yang sarjana aja bisa nganggur, gimana yang nggak sarjana ya? Kalau nganggur gimana? Satu masalah sosial
itu bisa menjadi masalah sosial yang lain kalau tidak diselesaikan. Dan kita membutuhkan intervensi dari sistem itu sendiri. Kira-kira gimana tuh? Bagus. Enggak, maksudnya kira-kira intervensi seperti apa tuh? Intervensi seperti apa tuh dari sistem? Aku. Iyalah. Tetangga. Oh. Loh ini kamu nanya aku atau aku harus jawab? Lanjut Bebas, Jerome. Mungkin bisa nanggepin dikit dari Angie atau mau langsung jawab pertanyaan aku juga boleh. Ya karena kalau misalnya tadi si Angie ngomong masalahnya struktural, berarti memang harus ada intervensi dari pemerintah. Benar. Ya kan? Tapi tadi yang dari aku tangkap dari Angie itu basically kan tadi pertanyaannya itu kan apa sih informasi yang strategis itu dan kamu bilang nggak ada. Tapi justru yang penting itu adalah pola pemikiran supaya kita bisa milah sendiri, bisa lihat oh permasalahan pribadi kita ternyata ada runutannya di struktural. Dan kalau kita udah bisa ada proses itunya, kita bisa milah sendiri nih informasi ini relevan buat gua, ini kurang relevan gitu ya. Oke, nah sekarang Jerome mungkin mau nambahin atau dari sisi yang super berbeda nih, soalnya gue tahu lu kan ada, mungkin bisa dari pengalaman pribadi lu. Oke, mungkin kalau aku akan ngambil dari take lain tentang isu atau knowledge yang kita perlukan di zaman sekarang ini. Kalau aku pribadi selalu, ini personal ya, ketika aku mau ngeliat satu isu atau kayak belajar sesuatu yang baru, knowledge gitu, aku selalu mikir setelah aku spend waktu untuk belajar ini atau untuk melihat isu ini, kedepannya apa yang bisa aku dapat atau apa yang impact yang bisa aku ubah. Jadi selalu mikirnya adalah keputusan kita hari ini untuk belajar sesuatu, sekecil apapun, untuk melihat isu sesuatu atau untuk ya belajar apapun itu pasti akan menentukan masa depannya. Contohnya sesimpel, aku sekarang mau belajar atau aku mau main game. 2 jam misalnya, 2 jam ini. Nah jadi aku bayanginnya adalah outputnya. Output, selalu framework aku berpikir adalah fokus pada outputnya. Oke, kalau aku game 2 jam, apa yang akan aku dapetin? Oh mungkin seneng. Tapi kenapa nggak aku ubah? Aku mengubah mindset, belajar juga bisa menyenangkan kok. Menyenangkan plus aku bisa dapet ilmu. Kayak gitu. Jadi isu apapun, itu kata Angie tadi nggak ada yang lebih penting dari satunya. Cuma kira-kira dari sisi diri kita sendiri, apa nih setelah kita belajar sesuatu itu atau kita memperdalam knowledge kita di sesuatu itu, kita bisa dapat apa atau kita bisa manfaatin apa. Benar. Contoh simpelnya knowledge ya atau skill set, masak. Ini aku selalu share ke teman-teman atau pas ngobrol-ngobrol santai, masak. Banyak orang mikir masak itu knowledge atau kayak skill set atau isu yang nggak terlalu penting. Sampai pas pandemi aku ngelihat, aku notice bahwa teman-teman aku yang bisa masak, akhirnya mereka bikin bisnis masak, PO, open PO. Ya kan, open PO, masak. Dulu aku mikir, oh masak itu ya cuma bukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang kalau kamu bukan chef. Ya kan, kalau kamu nggak jago banget ya susah. Tapi ketika situasinya datang, kondisinya berubah, apalagi dunia kita sekarang berubah banget. Yang tadinya masak itu bukan sesuatu yang bisa menghasilkan secara wow, tapi menjadi skill set yang penting. Sehingga akhirnya aku sampai kepada kesimpulan bahwa belajar itu nggak ada yang sia-sia. Ya kan, belajar apapun itu, knowledge apapun itu nggak ada yang sia-sia. Tinggal ketika situasinya datang, ketika dunia ini berubah ke arah sana, kita bisa menerapkannya. Kayak misalnya sekarang data, content creator, dulu kan tahun 10 tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu nggak ada. Kayak AI, data analyst gitu-gitu kan sebenarnya nggak ada. Tapi jadi ada karena perubahan zaman itu. Jadi melihatnya selalu outputnya kayak gimana dan di masa depan bakal ada kayak gimana. Oke, berarti kayaknya ada 2 nih. Yang pertama itu tuh bisa ngelihat long term planning ya, yang dimana kita bisa lihat, oh goal kita tuh long term pengen apa, therefore aktivitas pembelajaran apa yang paling relevan supaya bisa mencapai goal itu, apakah main game atau belajar gitu ya. Nah itu bisa dikalkulasi sendiri dah. Dan yang kedua itu adalah kemampuan kita untuk aplikasi yang kita udah pelajar, mungkin kayak teori-teori yang kita pelajarin, terus ya itu relate back ke adaptabilitas yang tadi di talk show yang pertama gitu ya, yang dimana oh gue tuh udah belajar A, B, C, D, cara aplikasinya ke dunia yang nyata dan ke problem-problem gue tuh gimana gitu ya. True. Oke, gimana Ore? Untuk aku menginterpretasikan pertanyaan ini sebenarnya mirip-mirip sama mereka, jadi aku akan menarik garis besar dari yang udah dijawab sama mereka. Itulah privilege jawab terakhir. Benar. Jadi kalau menurut aku pribadi,
Isu apapun itu penting, benar, dan orang punya fokus berbeda terhadap isu mereka yang mereka pilih untuk fokusin. Punya fokus yang berbeda dan juga yang penting sebenarnya adalah bagaimana caranya mereka bisa membangun kerangka berpikir untuk menerapkan isu tersebut seperti yang tadi Kak Jarom bilang, pengaplikasiannya juga bagaimana. Nah untuk itu aku akan bridging lagi menarik ini semua ke nama Malaka Project. Malaka Project ada satu framework yang paling penting yaitu Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Nah menurut aku berdialektika dan logika itu sangat penting, semua orang bisa membaca tapi nggak semua orang bisa punya comprehension terhadap yang dia baca itu. Semua orang bisa punya akses untuk membaca, untuk mungkin belajar baca tulis, tapi tidak semua orang punya privilege untuk membangun kerangka berpikir yang terstruktur gimana caranya dia menginterpretasikan apa yang dia baca. Jadi menurut aku logika tersebut masih banyak orang-orang yang nggak sadar kalau misalkan mereka tuh belum mengasah itu dengan baik. Dan kita bisa lihat dari debat kusir di internet misalkan. Ini orang yang misalkan ada dua kubu nih, mereka berdialog di internet, berdialog dalam tanda kutip. Jadi orang-orang ini mereka berdialog di internet, mereka sama-sama pinter. Kubu A dan kubu B sama-sama pinter, sama-sama punya capability yang baik untuk memahami apa yang pernah dia baca. Tapi ada satu kekurangannya, mereka nggak tahu output dari debat kusir ini tuh apa. Makanya namanya debat kusir kan. Kita nggak tahu nih mereka debatin ini sebenarnya tujuannya apa selain cuma mengkencang-kencangkan ego sendiri. Kayak cuman unjuk gigi sebenarnya mereka tuh bisa apa, mereka bisa sepinter apa, tapi nggak ada outputnya. Sedangkan kalau misalkan kita bisa berdialektika dengan sehat dan juga berdialektika yang idealnya, kita bisa tahu kalau misalkan oke, kita pinter di satu sisi ini, satu orang ini juga pinter dari sisi ini. Dialektika adalah soal gimananya hal-hal yang berkontradiksi ini bisa menjadikan output sesuatu yang baru. Nah kalau misalkan di konsep filosofi Tionghoa atau Timuran kita tahu ada konsep yin dan yang. Yin dan yang itu bukan berarti sesuatu ada yang baik dan buruk, hitam dan putih. Karena di dunia ini terlalu kompleks, dunia ini terlalu banyak layer-layernya untuk kita ngejudge-nya semudah oh itu jahat, oh itu baik. Enggak, tapi semua ini banyak layernya dan kita bisa ketahui itu dan bisa menghasilkan sesuatu yang positif kalau kita bisa berdialektika dan logika dengan benar. Dan untuk yang terakhir mungkin menurut aku yang gak kalah lebih pentingnya adalah memiliki empati. Jadi orang-orang bisa pinter, bisa berlogika dengan terstruktur, tapi kalau misalkan dia tidak punya empati akan susah mengaplikasikan itu untuk society. Jadi misalkan kita gimana ya, menurut aku empati gini deh, kita selama ini mikir pakai POV kita, sedangkan kalau kita bisa mengasah empati, menurut aku empati itu bukan diturunkan tiba-tiba kayak innate kita bangun tidur waktu kecil punya empati, tapi itu sesuatu yang juga buat beberapa orang perlu diasah terus menerus. Dan menurut aku dengan mengasah empati itu kita bisa memberikan solusi yang lebih inklusif untuk semua orang. Jadi apapun yang kita pelajari akan give back ke orang lain dan akan ada impact yang baik untuk masyarakat ke depannya. Dan juga dengan empati ini kita bisa memperluas pandangan kita, jadi hal-hal yang kita pahami, hal-hal yang kita cerna dan kita baca sehari-hari itu aplikasinya tuh di otak kita tuh cuma bukan buat kita doang, tapi kita paham gimana nih cara mengaplikasikan ini terhadap sistem yang mungkin udah bobrok atau enggak masyarakat yang memang butuh pertolongan gitu. Jadi menurut aku itu sih. Yep. Thank you guys. Thank you. Tepuk tangan dulu boleh? Iya, jadi balik lagi ke kita harus ada objektifnya dulu nih ya dalam berdialektika juga, jangan sok keras-kerasan tapi nggak tahu ini sebenarnya ujungnya mau dibawa kemana gitu. Dan tentunya kita bisa paling punya logika yang terstruktur, udah jago lah, udah tahu A, B, C, D, tapi kalau nggak ada empati juga susah untuk diterima mungkin gitu ya. Nah, aku mungkin mau masuk sekarang, tadi kan kita udah ngomongin soal banyak banget jadinya lebih ke soal pola pikir dan thinking framework bisa dibilang gitu ya. Dan ini kayaknya related banget yang dimana bahwa banyak pengertian kayaknya di masyarakat itu tuh bahwa gimana sih caranya supaya lebih pinter? Oh baca buku yang banyak aja gitu. Nonton YouTube yang banyak aja yang soal pendidikan mungkin gitu. Atau misalnya baca banyak postingan
thread di Twitter yang panjang-panjang gitu. Tapi kita tahu mungkin kalau misalnya kita tarik nih misalnya dari crowd ini 10 orang, kita suruh baca satu buku yang sama, pengertiannya bisa beda-beda, interpretasinya beda-beda. Nah ini kan jadi ada konsep pembelajaran, pemahaman juga gitu ya. Yang nggak cuman tentang acquiring knowledge, belajar konsumsi informasi, tapi about tadi thinking framework itu gimana kita bisa memahami dan belajar dengan efektif. Nah I think you three definitely kayak kalau bisa konsumsi informasi bisa paham banget sampai bisa ngejelasin lagi. Dari konten-kontennya kalian makanya sampai bisa enak dicerna dan orang bisa paham. Nah boleh dong kasih mungkin ya bisa dibilang tips gitu atau kayak ya bekal lah menurut kalian tuh dalam mengkonsumsi informasi gimana sih caranya supaya kita bisa konsumsi dan paham secara akurat. Mungkin sekarang bisa mulai dari Jerome dulu. Oke, dari aku. Oke, kalau misalnya dulu waktu sekolah misalnya untuk kayak math, physics gitu yang berupa konsep. Kalau nggak salah Richard Feynman, seorang scientist dari mana ya? Pokoknya dari luar negeri lah itu. Iya, Lupa. Pokoknya Richard Feynman itu ngomong, I think Richard Feynman ya, dia bilang kalau misalnya satu cara belajar yang paling efektif untuk ngeliat kamu ngerti atau enggak, kamu jelasin ke orang. Jadi emang butuh, kita kan manusia sosial ya, kita butuh orang untuk discuss. Jadi misalnya kau baca, aku baca, terus aku bakal jelasin ke kamu, diskusi. Atau enggak, misalnya kamu nggak ngerti, aku udah baca nih, aku akan jelasin ke kamu. Pasti kamu akan maksudnya kamunya bocah ya misalnya. Oke. Jadi pasti dia kan Kita kayak seumuran deh kayaknya. Oh ya. Dia kan ada banyak pertanyaan. Benar, iya. Dia kan dia di sini ya. Lihat dia dijelasin. Jadi dia kan pasti ada banyak pertanyaan. Benar. Nah, dengan dia bertanya itu akan menguji kita sebenarnya kita udah ngerti atau belum. Paham nggak nih kita? Kalau kita nggak bisa jelasin ke dia, artinya kita belum sepenuhnya paham. Seperti itu sih. Berarti jelasin ke bocah gitu. Nggak harus bocah juga. Nggak harus bocah. Bocah itu bisa karena bocah itu kayak kadang-kadang mereka suka nanya-nanya yang absurd. Benar. Gak gampang ngerti kan? Tapi juga kalau ngejelasin ke bocah atau quote and quote yang lebih muda itu force us untuk benar-benar nge-crystallize konsepnya kan. Iya. Kayak trigonometri itu apa sih misalnya? Sin kostan. Mungkin kita harus sin kostan kan? Mungkin bisa dicoba jelasin Iya kan? sin konstan kalau ke bocah tuh gimana? Oke. Susah enggak? Terlalu Oke, kalau ke bocah ya. Oke, Kalau ke bocah ya. Coba, boleh. Oke, misalnya kamu berdiri di sini, kamu mau tahu tinggi gedung ini. Ya. Ya udah berarti kamu tarik garis dari kepala kamu, tinggi kamu ke sana, terus kamu tarik garis ke sini, terus kamu penasaran nih sudutnya berapa misalnya, atau enggak kamu penasaran tingginya dia berapa, berarti kamu ngukur tinggi dari kamu ke bukan tinggi, jarak kamu ke gedungnya berapa, terus jarak kamu ke sana berapa. Terus kamu bisa nemu tingginya, misalnya kayak gitu. Benar. Itu pakai tan dari sudut ini, misalnya kayak gitu. Benar. Jadi kayak gitu. Dan Tepuk tangan boleh. ya misalnya kayak gitu. Terus kalau aku dulu pribadi selalu ngebuktiin dulu sesuatu. Dulu cara belajarku nggak kayak gitu. Sampai suatu hari di SMA kelas 2 ada lomba di sekolah, lomba matematika. Terus aku jadi panitia yang bikin soal, terus ada guru pembimbing SMP gitu dari Madura, masih inget banget aku. Dia nanya, siapa yang bikin soal? Aku kan, oh saya pak gitu. Terus dia bilang, kamu tahu gak rumus jarak titik ke garis? Gitu kan, misalnya ada garis AX plus B plus C, sama ada X1, Y1. Pokoknya aku tahu lah rumusnya apa. Terus dia bilang kayak gini, kamu yakin itu benar? Gak tahu pak, aku bilang gitu kan. Kenapa kamu bisa pakai rumus itu tanpa kamu tahu itu benar atau enggak? Wih. Terus akhirnya aku spend 4 jam di depan dia ngeliatin aku. Aku coba 4 jam, aku masih ingat banget perasaan kayak diliatin orang terus kayak aku nggak bisa gitu, nggak enak banget. Dan dia bilang, ya berikutnya, kamu kalau misalnya mau pakai suatu rumus atau sesuatu teori, pastiin dulu kalau itu benar. Dari situ cara belajarku berubah. Jadi aku sebelum pakai sesuatu, aku nanya dulu, ini benar atau enggak nih gitu. Coba buktiin dulu sendiri, kalau udah benar, aku boleh pakai. Kira-kira gitu. Keren. Dari pengalaman pribadi aku. Sekarang mungkin kayak Angie. Jangan. Ore dulu. Biar nggak terakhir lagi dia ya. Nanti ngerangkum lagi. Kalau buat aku sendiri sih cara belajar aku lebih ke, jadi for background dulu tuh kalau misalkan aku SD SMP, mungkin kalau kalian ada yang kenal sama teman SD SMP aku, mereka pasti bilang aku dulu anak bego.
Dulu aku ranking kayak 20 akhir dari 30 murid. Selalu kayak gitu. Karena dari dulu orang gak ada yang pernah mengerti cara belajar aku ternyata beda sama anak-anak lainnya. Tapi segampang itu dulu aku dicap anak bego. Udah ini bego. Gak bisa fokus bego. Udah gitu doang. Jadi selama bertahun-tahun aku cuma mengkonsumsi pikiran kalau gue bego, gue bego, gue bego gitu. Sampai suatu hari aku kenal suatu kayak ada satu penemuan nih aku. Aku bisa ngafalin tanggal dan juga nama dan juga kejadian dengan sangat detail. Dan selama ini dari aku SD tuh aku nggak pernah tahu kalau misalkan aku punya kemampuan itu. Nah dari saat itu aku mulai baca sejarah, mulai baca buku banyak dan ternyata kemampuan aku mengingat itu detail-detail kejadiannya itu lebih kapasitas otak aku ternyata lebih masif. Nah dari situ aku baru tahu kalau misalkan cara aku belajar ternyata dari story orang atau enggak bikin itu seakan-akan ada orang yang lagi bercerita sama aku. Jadi tiap kali aku belajar sesuatu orang tuh ngeliatnya kayak aneh banget itu. Kayak tiba-tiba kayak gimana boleh diceritain, boleh dicontohin gak? Misalkan mau ngafalin sesuatu aku kayak waktu itu si Rudy membeli gitu. Atau enggak untuk menceritakan kembali ke orang misalkan untuk sejarah. Bagi orang tuh banyak orang cuma nganggap sejarah tuh sebagai suatu ilmu yang menghafal nama, tempat dan juga tanggal doang. Menurut aku bukan seperti itu, tapi kalau buat aku itu lebih kayak aku retelling lagi story orang. Waktu itu ada kaisar Tiongkok mencari selir. Dari aku kayak gitu sih cara belajarnya jadi dari story. Dan setelah aku tahu cara belajar aku ternyata kayak gitu, aku mulai mengaplikasikan itu untuk semua pelajaran dan puji syukur terhadap alam semesta ini aku bisa improve juga akademik aku jadi bisa ranking, terus bisa berprestasi di luar sekolah. Jadi kuncinya adalah memahami bagaimana cara kita belajar karena nggak ada one size fits all untuk yang namanya education. Semua anak kebutuhannya beda dan aku mungkin dulu nggak punya privilege untuk punya orang-orang sekitar yang paham kalau misalkan cara belajar itu beda-beda. Waktu itu tuh aku kayak memang lagi kena sialnya, kenanya tuh yang orang yang cuma tahu cara belajar anak tuh semua sama, diajarin di classroom semua anak harus ngerti. Tapi nggak semua orang seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan di sini ada yang udah jadi orang tua, mungkin kalian lebih pahami cara belajar anak kalau misalkan anak itu beda-beda dan namanya anak masih belajar jangan langsung dicekokin dogma kalau misalkan kamu tuh kayak gini ya, kamu tuh kayak gini ya. Tapi encourage mereka terus, pasti ada celahnya gimana cara mereka untuk belajar karena setiap anak itu berbeda. Menurut aku gitu. Tepuk tangan dulu. Kalau dulu aku belajarnya sambil main bola. Sambil main bola? Pokoknya sambil main bola sama sambil aku biasanya duduk itu kebalik. Jadi misalnya sofa, kepala aku di bawah. Terus mama aku marah banget kalau misalnya aku belajar kayak gitu. Tapi aku bilang aku lagi belajar. Justru kalau nggak kayak gitu, kalau nggak bergerak, misalnya di sekolah kayak gini nih, ya kan? Atau enggak pukul-pukul meja, dimarahin guru kan. Tapi kalau nggak gitu, gak bisa belajar. Jadi ya bener. Iya, pahamin sih semua orang berbeda gitu. Sambil main bola. Sambil main bola, bener. Jadi kayak misalnya Sambil main bola dan basket. terbalik duduk ya gitu. Bola basket aku dribble atau aku lempar-lempar ke tembok gitu. Pikiranku tuh orang futsalan sambil ngerjain Oh enggak gitu. Enggak kayak gitu bos. Yo Angie. Oke silahkan. Kalau aku sih menurut aku ya hal pertama yang harus dilakuin kalau misalkan kita emang niat mau belajar adalah memupuk rasa keingintahuan. Aku dari dulu lebih suka baca buku itu pertama-tama itu buku fiksi. Biasanya kalau kata orang-orang apaan sih buku bocil gitu ya gak sih? Baca KKPK dulu waktu SD, tahu nggak deh? KKPK kecil-kecil punya karya gitu. Terus makin lama baca buku ensiklopedia segala macam, sampai sekarang baca non-fiksi juga. Nah, kalau aku purely dari aku sendiri, untuk bisa memahami mulai dari frasa terkecil, paling pendek sekalipun itu, aku kalau baca sesuatu, terus di tengah-tengah ada kayak term atau kata-kata yang aku nggak ngerti, aku searching. Artinya apa? Bisa digunakan di konteks apa aja dan sebagainya. Begitu pula kalau misalkan lihat satu nama tempat atau satu peristiwa atau kejadian dan aku penasaran gitu. Itu aku searching juga. Kayak misalnya nih, aku kan sering lihat orang cerita-cerita tentang sejarah ya di sosial medianya. Kadang itu orang itu ngasih kayak sejenis flash news gitu. Kaisar ini melakukan ini lala di tahun ini gitu sama fotonya. Gue kan nggak ngerti sejarah Cina ya, gue liat cuman kayak, hah gitu. Tapi gara-gara ada perasaan untuk ingin tahu itu,
aku tuh langsung buka Wikipedia, tabnya banyak banget di HP. Satu itu nyari nama kaisarnya siapa, dua nyari dinastinya itu apa, yang ketiga itu nyari di tahun foto itu tuh konteksnya seperti apa gitu. Jadi aku liatin satu-satu. Kalau udah kayak gitu, makin banyak informasi yang kita konsumsi ya, dan itu tuh nggak harus selalu didapatkan lewat buku. Kalian lihat apapun, kalian penasaran, kalian cari tahu, itu udah termasuk kalian belajar. Jadi jangan yang kayak orang mah biasanya, apaan sih males banget, gak belajar, gak baca buku segala macam, cuman gara-gara orangnya megang HP. Padahal orang pegang HP itu nge-scroll Wikipedia gitu. Kan bisa aja gitu. Sekarang kan buku juga banyak online kan. Jadi kayak gitu sih menurut aku, semakin banyak hal yang kita pengen tahu, semakin banyak usaha yang kita lakukan untuk kita cari tahu, pada akhirnya juga kita jadi lebih knowledgeable gitu loh tentang satu dan lain hal gitu. Yap. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, jadi yang dari tadi aku dengerin sih, kayaknya emang lagi-lagi ya, there's no one size fit all. Kita emang harus kenalin diri kita sendiri, dan mungkin ide kita seseorang yang demen belajar, pinter itu tuh ada satu stereotip gitu. Padahal belajar, knowledgeable itu tuh ada macam-macam tipe, dan kayak proses belajar orang-orang itu juga bermacam-macam, dan time-nya juga ada macam-macam gitu ya. Jadi thank you banget untuk narasumber kita. Sayangnya time's up. Ini panitia ada pertanyaan dari Instagram lagi mungkin? Enggak. Ada gituan ya? Ada pertanyaan dari Instagram juga ada, ya? nah bener kan padahal. Oke, ada pertanyaan. Di masa depan, informasi menyebar secara cepat. Kita jadi tahu banyak hal, tapi tidak mendalam, hanya kulitnya. Kita harus gimana? Oke, kali ini mungkin Ore dulu kali. Oke, akhirnya aku duluan. Hahaha. Terakhir dong Kak, biar aku dapat privilege yang sama kayak Ore. Rangkul. Menurut aku ya, yang namanya informasi itu nggak ada yang nggak penting kan. Aku kayak dulu waktu SMP tuh sempat ada satu masa aku punya goal harian selama bertahun-tahun. Satu hari harus ada satu hal baru yang aku tahu. Itu penting nggak penting harus tahu, kayak siapa ikan koi tertua di dunia, atau enggak siapa penemu AC, atau enggak bagaimana arsitektur rumah orang zaman Romawi kuno gitu-gitu. Nah menurut orang kan, bagi banyak orang ini aplikasiannya apa yang bakal kepake emang di hidup kita. Tapi banyak hal ini yang sebenarnya nggak ada yang directly, kamu lagi mau lamar kerjaan misalkan, tiba-tiba HR-nya nanya, oke, coba sebutkan siapa nama kaisar Romawi kedua gitu. Kan nggak mungkin kan. Tapi dari hal-hal kita pelajari kecil-kecil itu membangun framework berpikir, dan juga membangun kita recognizing pattern tertentu dari sejarah. Kita recognizing pattern tertentu dari kehidupan sehari-hari. Kayak kalau kayak gini nanti akhirnya bakal gini gak sih? Kalau misalkan kayak gini aplikasiannya berarti orang-orang bakal gini gak sih? Menurut aku itu yang penting. Dan menurut aku gak ada yang salah dari mengetahui banyak hal, tapi surface level. Menurut aku itu gak apa-apa. Dan gak ada yang namanya kita rugi dari tahu suatu informasi. Menurut aku kalau misalkan kita mau mendalami sesuatu pun, itu nggak apa-apa kita punya spesialisasi, seperti aku, Angie dan juga Kak Jerome punya spesialisasi tersendiri, itu nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalkan kita ada beberapa hal yang memang kita emang cuma taunya surface level. Menurut aku nggak ada yang salah dari itu sih. Yang penting gimana cara kita mengolah informasi tersebut. Kita tahu source-nya itu pasti benar, terus kita bisa verifikasi source-nya itu tersebut, dan juga bagaimana kita bisa mengolah informasi tersebut dari itu reading comprehension dan logical thinking, dialektika dan lain sebagainya. Menurut aku kayak gitu sih. Nice. Oke, Angie sekarang sila. Gimana? Kok nggak terakhir sih Kak? Aku dari tadi belum yang terakhir loh. Kalau menurut aku banget ya. Menurut gue ya, gak cocok medok. Jadi gini, sama kayak Ore sebenarnya. Gak ada yang salah dari mengetahui segala sesuatu itu cuman di kulitnya doang. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita itu emang ada keinginan buat tahu, kita pasti cari tahu kan. Dan sumber kita untuk mencari informasi ini, itu tentunya nggak dari satu source aja kan. Beberapa media aja kalau mau memberitakan tentang sesuatu, itu kadang dari beberapa point of view yang berbeda. Makanya nggak jarang kan, kayak kita lihat suatu isu,
kita udah terlanjur kayak berapi-api nih, panas banget nih. Tapi ternyata nextnya tereksposlah sisi lain dari isu tersebut gitu. Jadi menurutku kalau emang benar-benar pengen tahu tentang suatu permasalahan atau tentang suatu isu dan lain sebagainya, ya belajar, baca yang banyak dan usahakan itu berasal dari berbagai sumber yang ada di let's say sosial media, di internet dan lain sebagainya gitu. Soalnya kalau baca dari satu sumber doang itu ada kecenderungan buat kita jadi cenderung biased ya. Kita punya bias terhadap informasi tersebut. Kita menganggap apa yang kita baca itu benar. Sedangkan kalau kita semakin banyak yang kita baca, semakin banyak juga sisi yang kita bisa lihat dan in the end kita bisa pick a stance atau a side gitu. Oke, Jerome gimana sekarang? Oke, kalau my take on this itu lagi-lagi pakai framework yang aku tadi bilang di awal, selalu mikir outcome-nya. Banyak banget informasi nih, ya kan? Dari yang relevan, yang krusial sampai yang nggak krusial kayak ya. Kayak apa? Ya banyak lah di Indonesia. Okay. Kayak ya. Apa? Ini kayak mau nyebut sesuatu ini, disebut aja deh kayaknya. Kayak ya gosip-gosip lah. Oh, ya misal ya, kayak gitu misalnya. Kayak kan? Jadi kayak aku selalu mikirnya outputnya apa gitu. Apakah misalnya aku as content creator, aku harus tahu dong apa yang sedang terjadi. Tapi aku juga harus bisa milih gitu. Jadi aku kadang-kadang misalnya aku buka YouTube, scroll social media, TikTok, Instagram gitu, mindset yang aku pakai adalah bukan buat hiburan, buat hiburan juga, tapi aku selalu mikir what can I make from this kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku cuma scrolling for ya hiburan gitu, apalagi baca war di Twitter atau misalnya ya debat-debat gitu. Tubir itu lah ya. Ya dalam pikiranku aku nggak dapat apa-apa dari situ. Kayak cuma bacain orang tengkar-tengkar itu nggak penting buat aku gitu. Jadi kayak selalu outcome-nya apa yang aku mendapatkan dari suatu tindakan yang aku ingin lakukan. Jadi ya main game itu nggak apa-apa sebenarnya, main game atau apa. Tapi selalu pikir outcome-nya apa setelah itu. Jadi outcome-nya aku pingin bisa dapat suatu ide konten, tren yang lagi di-push sama algoritma misalnya. Dan aku apply itu for myself. Kayak aku misalnya dance TikTok atau sound TikTok yang lagi viral, aku pakai itu buat misalnya jelasin matematika, suatu ilmu matematika. Jadi I always terapin mindset untuk fokus pada outcome-nya. Apa nih yang kamu lagi mau cari dari suatu tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya informasi menurut aku, ya surface itu nggak apa-apa. Tapi ketika when it comes untuk kita mau decide something, itu kita butuh deep sih. Kayak nggak bisa cuma surface. Misalnya, aku mau investasi di sini. Investasi di misalnya jangan sebut. Ya misalnya yang viral-viral kemarin lah. Oke. Ya itulah itu ya. Misalnya gitu kan. Kan banyak orang kayak cuma dengar dari satu sumber. Katanya ini kayak ya, gini. katanya ini bagus nih gitu. Akhirnya kena gitu-gitu. Misalnya yang lagi viral yang dibahas sama Bang Ferry. Sebut aja nggak apa-apa kalau yang Gak apa-apa gak sih? Nggak apa-apa kalau yang itu kayaknya. Ya misalnya slot judi online gitu kan. Ya harusnya kan ketika kita pingin decide something yang krusial, ya kita harus tahu dong informasinya lebih dalam lagi daripada sekedar surface. Kira-kira gitu. Yap. Oke. Kayaknya kalau misalnya bisa dirangkum ini ya talk show-nya dari tadi, itu tuh yang pertama itu tuh tentang passion atau kayak kemauan untuk belajar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita semua tahu lah kalau kita udah ada maunya, itu tuh pasti kita akan kejar dan dalam proses pengejaran itu tuh akan ketemu lah cara-caranya gitu. Yang pertama itu. Yang kedua yang Jerome selalu bilangin outcome atau kayak objektifnya lah ya. Kita dalam belajar atau ngelakuin segala sesuatu harus jelas nih objektifnya apa yang mau kita kejar dan abis itu figure out cara belajar yang works for us gitu dan itu takes experimenting dan mungkin ada beberapa dari kita di sini yang cocok sama metode belajar yang tadi dibilang mungkin bisa dicoba ya kayak duduk terbalik atau sambil bercerita gitu itu mungkin bisa dicoba tapi ternyata emang proses belajar cara berbelajar yang efektif itu se-diverse itu. Jadi thank you so much untuk Ore, Jerome, and Angie untuk talk show-nya boleh tepukin tangan dulu. Thank you semuanya.